Seorang ibu merasa sangat kesepian setelah kehilangan anaknya. Ia merindukan sosok teman untuk mengisi kekosongan itu. Namun, keadaan menjadi rumit ketika teman dari sang anak justru hadir untuk menemaninya. Hubungan mereka perlahan menimbulkan masalah baru, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan hanya memperburuk keadaan. Kisah ini diceritakan dalam film No Future yang dirilis pada tahun 2021. Film ini berfokus pada seorang pemuda bernama Will, seorang pecandu berat yang berusaha memperbaiki hidupnya. Keinginannya untuk berubah semakin kuat setelah salah satu sahabatnya ditangkap polisi karena masalah yang sama. Di sebuah komunitas, Will mencoba terbuka dengan menceritakan pengalaman kelamnya. Ia mengakui kesalahannya, menyesali keputusan gegabah yang pernah diambil, dan bertekad untuk melepaskan diri dari jeratan narkoba. Saat Will pulang ke rumah, ia tiba-tiba bertemu dengan sahabat lamanya yang dulu pernah ditangkap polisi. Sahabat itu bernama Chris. Ternyata Chris sudah menjalani hukumannya dan kini bebas. Pertemuan itu membuat Will sangat terkejut. Ia tak menyangka bisa bertemu lagi dengan sahabat yang pernah begitu dekat dengannya. Dahulu, mereka bahkan sempat membentuk sebuah band dan merilis album bersama, sebelum akhirnya hidup mereka berantakan karena narkoba. Chris datang hanya untuk menanyakan kabar Will. Ia merasa senang bisa kembali bebas dari penjara, dan lebih bahagia lagi saat mendengar bahwa Will kini sudah punya pacar. Menurutnya, itu hal baik yang bisa membantu Will berubah menjadi lebih baik. Namun, Chris tidak bisa berlama-lama di sana. Malam itu, kekasih Will yang bernama Becky datang berkunjung, sehingga Chris pun memutuskan pulang. Setibanya di rumah, ia disambut hangat oleh ibunya. Chris tinggal hanya berdua dengan ibunya, karena sang ayah sudah lama meninggalkan mereka. Malam itu, terjadi perdebatan kecil antara Chris dan ibunya yang bernama Claire. Claire merasa curiga mengapa Chris pulang larut malam. Chris mencoba beralasan bahwa ia baru saja mencari pekerjaan. Meski sebenarnya sulit dipercaya karena mana ada tempat kerja yang buka tengah malam. Merasa kesal, Chris kemudian masuk ke kamarnya dan menyalakan musik dengan volume keras. Claire yang sudah lelah pun merasa pusing dan memintanya untuk mengecilkan suara musik karena malam sudah larut. Keesokan paginya, Will yang sedang bersama kekasihnya Becky tiba-tiba mendapat kabar mengejutkan dari Claire. Ia diminta datang ke pemakaman. Dengan perasaan bingung, Will bertanya, "Pemakaman siapa?" Ternyata kabar duka itu adalah tentang Chris. Ia ditemukan tewas di kamarnya. Berita ini membuat Will sangat terkejut dan terpukul. Saat ia datang ke rumah Chris, ia juga bertemu dengan teman lama sekaligus sahabat Chris, yang dulunya ikut menjadi anggota band bersama mereka. Setelah prosesi itu, Will berusaha menemui Claire di kamarnya untuk menyampaikan permintaan maaf dan rasa simpatinya. Namun, Claire benar-benar hancur. Ia merasa kehilangan yang begitu besar dan tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup. Apalagi, ia bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal pada anaknya itu. Will kemudian kembali ke rumah orang tuanya. Di sana ia bertemu dengan sang ayah dan memberi kabar duka bahwa Chris telah meninggal. Mendengar hal itu, ayah Will ikut bersedih. Ia lalu meminta Will untuk menunjukkan tangannya, hanya untuk memastikan bahwa Will benar-benar sudah berhenti menggunakan narkoba. Sementara itu, Claire berusaha tegar dengan membereskan kamar tidur Chris. Saat merapikan barang-barang anaknya, ia menemukan sebuah album musik lama dengan sampul bergambar wajah Chris bersama Will dan teman-temannya ketika mereka masih membentuk band. Merasa perlu membicarakan hal itu, Claire kemudian menghubungi Will dan mengajaknya bertemu. Malam itu mereka bertemu di sebuah warung makan sederhana. Keduanya berbincang tentang masa lalu Chris, tentang hari-hari ketika ia dan Will masih sibuk bermain musik, jauh sebelum mereka mengenal narkoba. Namun, saat hendak pulang, Claire tampak dalam kondisi mabuk dan tidak sanggup menyetir sendiri. Ia kemudian memberikan album musik tersebut kepada Will. Melihat keadaan Claire,
Will akhirnya memutuskan untuk membantu memastikan ia pulang dengan selamat. Отец спросил, была ли это случайность. Боже, я... Sesampainya di rumah, Will berniat pulang kembali. Tetapi Claire memintanya untuk tinggal sebentar hingga ia tertidur. Situasi itu hampir membuat mereka terbawa suasana. Namun Will masih mengingat Becky, kekasihnya, sehingga ia memilih pulang. Meski begitu, peristiwa tersebut membuat pikiran Will kacau dan semakin gelisah. Tak lama kemudian, Will kembali lagi ke rumah Claire. Kali ini ia berbohong kepada Becky dengan alasan ingin pergi ke komunitas rehabilitasi. Tetapi, yang terjadi justru di luar dugaan. Will akhirnya terlibat hubungan terlarang dengan Claire. Hubungan itu bahkan semakin berlanjut, seolah Will makin terjerumus dalam kesalahan baru. Will mulai menjauh dari Becky. Ia bahkan memblokir nomor kekasihnya itu agar Becky tidak bisa lagi menghubunginya. Padahal, Becky benar-benar menyayangi Will dan ingin membantunya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sayangnya, Will justru menyakitinya dari belakang. Suatu hari, ayah Will mendatangi Claire di tempat kerjanya. Ia berpura-pura membeli beberapa bunga, padahal sebenarnya ingin tahu bagaimana keadaan Claire setelah ditinggal anaknya. Sang ayah mengerti betul bahwa kehilangan orang yang dicintai adalah luka yang sangat menyakitkan. Karena itu, ia menawarkan bantuan. Jika Claire butuh teman bicara atau sekadar tempat curhat, ia siap ada untuknya. Namun, Claire tampaknya tetap menginginkan Will sebagai sosok yang menemaninya. Malam itu, Will tidak pergi ke rumah Claire karena ia sedang bersama Becky. Secara tidak sengaja, Becky menemukan album lama berisi foto-foto Will dan Chris, lalu memutarnya. Melihat itu, Will langsung kesal dan mematikan musiknya. Dari situ jelas terlihat bahwa Will masih belum bisa melupakan Chris. Becky merasa ada sesuatu yang disembunyikan Will. Ia pun mengatakan bahwa hubungan mereka sebaiknya diakhiri saja, karena jelas ada sesuatu yang tidak benar. Becky merasa Will tidak pantas bersamanya bila masih terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sementara itu, Will sendiri masih terguncang dengan kematian Chris. Yang lebih parah, ternyata ia juga masih menyimpan barang terlarang itu, bukti bahwa ia belum sepenuhnya bisa lepas dari jerat narkoba. Claire yang sedang merasa kesepian akhirnya menghubungi ayah Will untuk datang menemaninya. Di sana, Claire bercerita tentang keluarganya dan semua perasaan sedih yang ia alami setelah kehilangan Chris. Awalnya, percakapan mereka berjalan baik-baik saja. Namun, suasana berubah ketika ayah Will berkata, kalau saja malam itu Chris tidak menemui Will, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Claire langsung terdiam dan bingung, karena yang ia tahu, malam itu Chris pergi untuk mencari pekerjaan. Tetapi, kenyataannya tidak seperti itu. Sebenarnya, malam itu Chris mendatangi Will dan memohon agar diberi narkoba lagi. Awalnya Will menolak, tetapi Chris terus memaksa hingga akhirnya overdosis dan meninggal malam itu. Mendengar kebenaran yang begitu menyakitkan, Claire merasa hancur. Ia kemudian meminta ayah Will pergi dan memilih menyendiri. Keesokan paginya, Claire datang ke rumah Will saat ia sedang bersama Becky. Dengan emosi, Claire meluapkan kekesalannya dan langsung mengatakan pada Becky bahwa Will sering datang ke rumahnya. Mendengar itu, Becky pun sangat kecewa dan sedih terhadap Will. Setelahnya, Will berusaha menjelaskan semuanya dengan jujur. Ia mengaku bahwa dirinya sebenarnya sudah mencoba menolak permintaan Chris malam itu, tetapi Chris tetap memaksa. Will juga berbicara tentang keinginan hidup dengan tenang, yang ternyata maksudnya bukan kehidupan yang lebih baik, melainkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Will benar-benar diliputi rasa bersalah. Ia merasa dirinya adalah penyebab kematian Chris dan semua masalah yang terjadi. Karena penyesalan yang begitu dalam, Will akhirnya kembali ke rumah dan melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan Chris. Tindakan itu ia lakukan dengan harapan bisa menebus dosanya sekaligus bisa kembali bertemu dengan Chris di alam lain. Itulah akhir dari kisah film No Future 2021. Sebuah cerita yang penuh penyesalan, kehilangan, dan kegagalan untuk bangkit dari jerat masa lalu.